Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan di musim pandemi COVID-19 ini. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Radu Yendra bersama Lembaga Radu Institut Statistik Online dalam kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Pada kesempatan kali ini kita bersama mahasiswa dari program studi matematika pasca sarjana Universitas Riau. Nah, kita akan melaksanakan praktikum demi tujuan untuk memperkuat teori perkuliahan yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, kita akan melaksanakan praktikum dengan menggunakan software R. Nah, kita lihat bagaimana time series dan R software ini dapat menjelaskan tentang additive dan multiplicative modeling. Nah, kita akan lihat software R kita. Nah, ini software kita. Nah, pada kesempatan sebelumnya kita telah melihat bagaimana teori dari additive dan multiplicative modeling dengan menggunakan bahasa time series yang ada di R, yaitu menggunakan bahasa namanya decompose. Kita telah mempergunakan decompose untuk mengelakkan kesulitan dari data yang besar. Kalau pada pertemuan pertama datanya kecil, kita masih mudah untuk melaksanakan secara manual. Tetapi jika telah memasuki data yang cukup banyak, data seperti air passenger, kita maka akan kerumitan, dalam mendapatkan estimasi dari model tersebut. Nah, sekarang kita akan memasuki praktikum dengan melihat data yang lain. Kita akan aplikasikan semua kemampuan kita, menggabungkan semua teori kita yang sebelumnya. Nah, kita memiliki data yang disebut dalam R ini data CO2. Data CO2. Nah, kita akan lihat datanya, data CO2 itu. Nah, ini datanya. Jadi data CO2 ini datanya itu sangat besar. Oke. Itu dari tahun 1959 sampai tahun 1997 untuk data dalam skala kecilnya adalah data per bulan. Nah, kita tentu akan lihat pertama sekali kita melihat seperti apa gambar plot CO2 data ini. CO2 apakah di sana ada seasonal atau tidak plot CO2. Nah, kalau tidak muncul gambarnya, ambil di Windows, ambil di grafik. Nah, ini data dari CO2. Nah, kita lihat data CO2 ini. Di sini sama saya lihat, berpola. Kita lihat untuk setiap tahunnya itu sama semuanya. Dan menunjukkan adanya tren naik dalam data. Nah, data yang seperti ini tentu itu sangat baik untuk digunakan baik additive modeling maupun multiplicative modeling. Nah, pada sesi sebelumnya kita telah melihat bahwa pemrograman, kita lihat pemrograman kita kemarin untuk additive dan multiplicative modeling. Nah, ini dia. Yang kemarin ini untuk additive, ini untuk additive, kita tahu additive dari decompose, ini multiplikatif. Dan ini additive. Nah, kita lihat. Kalau kita mau menggunakan program ini untuk data yang ditampilkan CO2, tentu kita memberi nama DT itu CO2. Nah, DT CO2. Lalu yang kita perlukan yang kedua adalah
merubah data dalam time series. Ingat, data dalam CO2 ini dalam bentuk time series karena kita tahu datanya itu telah berpola. Ada data tahun skala besar dan ada data dalam skala kecil bulan. Artinya data ini memang telah terformat secara time series. Makanya itu untuk program kita memerlukan bahasa DTBTS, data bukan time series, dengan cara S-numeric. S-numeric datanya. Nah, kegunaannya diantaranya adalah kita ingin mendapatkan persamaan tren atau trend line dari model yang akan kita dapatkan untuk multiplikatif. Oke, langkah kedua telah kita lakukan S-numeric data. Lalu langkah berikutnya kita susun perioda. Ingat, perioda itu adalah T atau dalam bahasa R-nya kita sebut TI, adalah bentuk data dari 1 sampai length data TBS. Jadi kalau kita runkan untuk 3 baris ini, kita panggil Windows vertically. Oke, tutup grafik dulu. Kita buat Windows vertically. Nah, kita coba jalankan dulu yang 3 ini. 3 baris, run line selection. Nah, kita lihat TI-nya. TI di menu konsol, kita jalankan. Nah, data itu ternyata ada 468 data. Jadi kita tidak bisa bayangkan kalau kita lakukan secara manual. Rata-ratakan 12, hapus lagi, rata-ratakan 12, hapus lagi yang awalnya, wah ribet yang ampun. Nah, setelah itu kita dapatkan tren. Ingat, tren itu adalah linear model antara data yang bukan time series. Nah, ingat, dengan TI-nya. Oke, itu. Jadi tren, ini tren random selection. Nah, ini tren kita. Jadi kalau kita panggil tren di sini akan memberikan suatu bentuk persamaan regresi yang mana ini konstan dan ini adalah koefisien. Oke. 311,509,0,10. Nah, diperlukan suatu cara untuk mengambil yang ini saja. Dan juga diperlukan suatu cara untuk mengambil yang ini. Caranya kita panggil AA, ini dia AA, S numerik, LM, kurung siku 1, 2 kali kurung sikunya, dan kurung siku sekali, ada kurung siku 2 kali, ada kurung siku sekali. Istinya 1 untuk mengambil AA, dan mengambil 2 untuk BB. Jadi kalau kita lihat AA BB-nya, kita run line selection. Oke. Nah, kita lihat AA. Nah, ini AA-nya kita ambil. Nah, sama. Kita lihat BB, kita ambil. Nah, ini dia. Jadi kalau kita copy paste angka ini, tidak bagus dia. Kita ingin secara umum seperti apa sehingga data-data lain dapat digunakan. Lalu kita dapatkan trend line-nya, trend line. Oke, ini TL trend line-nya. Lalu kita dapatkan TLTS. Nah, ingat setelah TL ini dia belum berbentuk time series TL. Nah, ini kan nampak di sini TL ini belum berbentuk time series. Nah, ini TL belum berbentuk time series dan kita perlu merubah ke dalam format time series. Maka kita sebut TLTS. Nah, cara merubahnya TS, ingat time series, TL namanya start dari tahun 59 dimulai dari bulan Januari. Frekuensinya adalah 12. Nah, frekuensinya adalah 12. Oke, kita run TLTS. Kita lihat apa yang terjadi. Coba kita maksimalkan. Kita lihat TLTS ini seperti apa pola datanya. Nah, kita lihat di sini TLTS kita juga telah berbentuk time series. Ada skala tahunannya, skala besar, di skala kecilnya telah berbentuk bulanan. Artinya data tren tadi telah berubah ke dalam bentuk time series. Nah, langkah berikutnya tentu kita mendapatkan estimasi. Ingat, kalau estimasi yang disebut dengan expected itu adalah mendapatkan data berdasarkan dari model. Karena kita menggunakan multiplikatif,
Kita tahu kalau kita ketik decompose, satu akan mengeluarkan seasonal. Nah, dari teori kita sudah melihat satu akan mengeluarkan seasonal dan dikalikan dengan TLTS atau tren yang telah kita rubah ke dalam time series. Jadi ingat rumus dari expected dari teori yang kita pelajari bahwa cukup kalikan seasonal dengan data trend line. Nah, trend line yang telah kita rubah ke dalam time series. Jadi kalau kita melihat decompose itu apa isinya, kita lihat decompose Windows, kita ambil dulu decompose di sini. Decompose. Oke, DT karena CO2 tadi namanya DT telah berbentuk time series, boleh kita gunakan di sini start memulai dari tahun 1959 dari bulan Januari dan frekuensinya adalah 12. Frekuensi 12. Nah, kita enter, maka apa yang belum ini? Frekuensinya 12. Unit argumen DT start, apa yang salah? Decompose start C12 unit argumen start. Apa yang salah? Kita lihat apa yang salah. Apa yang salah? Start C. Coba kita lihat program sebelumnya. Start decompose. Oh, bukan itu. Kalau ini itu salahnya. Kalau ini merubah data time series. Kalau decompose langsung saja DT type. Nah, type ini jenisnya multiplikatif. Yang ini tadi adalah untuk merubah ke dalam time series. Hai, puasa. Multiplikatif. Tutup. Oke, enter. Nah, ini dia. Nah, kita lihat yang dihasilkan yang pertama sekali adalah ada seasonal. Nah, ini seasonalnya. Makanya karena dia yang pertama kali seasonal, kita berikan tadi kurungnya 1. Oke, kurung 2 kali, kurung siku 2 kali, angka 1. Karena seasonal hasil yang pertama. Lalu tren, karena kita tidak bisa menggunakan kurung siku 2 kali yang kedua, karena ada yang kosong. Nah, makanya kita akali dengan mendapatkan trend line secara keseluruhan, lalu kita robah dengan time series. Makanya di sini bahasanya kemarin ada TLTS. Nah, jadi TL itu secara keseluruhan untuk mengatasi yang kosong tadi. Nah, TLTS itu untuk merubah ke dalam format time series. Lalu estimasinya kita jalankan hasil perkalian. Tengok nih perkalian. Perkalian dari seasonal. Seasonal nih kita gunakan kurung sikunya nomor 1. Lalu dikali dengan TLTS. Estimasi. Kita run estimasi kita. Coba kita buka dia 2 layar vertikal. Ini estimasi. Setelah kita jalankan. Lalu kalau kita mau lihat hasil estimasi itu, kita ketik saja di sini estimasi. Nah, inilah merupakan data yang dihasilkan melalui model. Estimasi namanya. Kalau DT itu data yang ada semula, ini DT. DT data yang diberikan data semula. Ini DT. DTCO2 tadi. Sedangkan estimasi adalah data yang didapatkan dari model multiplikatif. Untuk melihat benar, kita grafikkan. Coba kita grafikkan yang red itu data dari yang blue adalah data dari data sebenar, yang red adalah data yang dari model. Kita coba plotkan dua ini. Kita run. Nah, ini dia. Coba nampak di sini sangat cantik sekali.
Yang biru itu adalah data sebenar, yang red itu dari model. Coba betul lah. Oh, yang blue data sebenar. Sorry. Yang biru data sebenar, yang red dari model. Nampak di sini model sangat baik, menghampiri data yang sebenarnya. Nah, kalau menggambarkan data sebenar itu mungkin hal yang mudah. Tetapi untuk mencari data dari model sehingga dia hampir mirip dengan data sebenarnya, itu mungkin hal yang cukup rumit yang perlu kita pelajari. Nah, sekarang kita ingin melihat kalau TLTS ini kita gambarkan, menurut teori untuk melihat adanya tren, baik dia naik, turun maupun datar, itu katanya menggunakan trend line. Itu coba lihat lagi teori yang telah kita share pada pertemuan pertama. Lalu bagaimana cara menggambarkan trend line? Ketik saja lines TLTS, ingat TLTS tadi, trend line yang telah kita robah time series, kasih warna black. Lalu kalau saya sorot line, saya run dan selection, kita lihat pada gambar kita, grafik, nah ini dia, coba lihat. Gambar hitam inilah yang menunjukkan dia trend line, ini upward, naik dia. Jadi gambarnya terus naik. Jadi kalau begitu, kita tambah lagi satu teori lagi bahwa kita bisa memperlihatkan secara nyata bahwa data itu memang ada kecenderungan naik. Itu dapatnya dari trend line. Yang warna hitam trend line. Ini berdasarkan model dari multiplikatif. Sekarang kita lihat pula editif. Nah, editif ingat sama saja editif. DT-nya CU2 sama, DT kita memerlukan data bukan time series. Oke, kita memerlukan TI, memerlukan tren, memerlukan AABB, TL, TLTS kita perlu. Nah, estimasi EDD, nah di sini berubah, di sini menggunakan tambah. Kenapa tambah? Karena model editif adalah seasonal tambah trend line. Yang decompose editif satu ini kita pastikan dia adalah seasonal. Kita udah lihat tadi seasonal. Oke, kalau kita mau lihat, nggak apa-apa, kita ambil decompose editif. Oke, kita copy, kita letakkan di konsol, kita pasti di sini, kita enter decompose. Nah, kita lihat yang pertama yang dihasilkan adalah seasonal. Nah, ini seasonal. Ini seasonalnya. Jangan khawatir ada tanda minus. Nah, ini sekali lagi karena kita tahu kemarin dengan cara manual sebelum seasonal ada namanya deseasonal, yaitu pengurangan antara central moving average dengan hasil. Nah, kita kemarin central moving average kita kurangkan kemarin dengan hasil dari data sebenar dikurang decisional data sebenar dikurang center moving average. Nah, itu kemarin kalau dia multiplikatif, data sebenar dibagi dengan center moving average. Kalau dia editif, data sebenar kurang moving average. Maka kalau dia kurang tambah, tentu pasti ada yang negatif. Jadi jangan khawatir dengan ada dana. Ini.
Oke, kita lanjutkan dengan memanggil R kita kembali. Oke, ini R kita lanjutkan R kita. Nah, jadi jangan khawatir dengan adanya data yang bernilai negatif. Jangan khawatir karena dia editif biasa dan negatif. Lalu kita akan lihat yang nomor satu, nah, decompose yang nomor satu, siku satu kedua kali, enter. Nah, ini dia menghasilkan hanya dia mengambil seasonal saja. Ini nampak di sini hanya seasonal saja. Lalu setelah kita lakukan itu, lalu kita dapatkan nilai expected atau estimasi dengan cara menjumlahkan dengan TLTS. Ingat tadi kalau perkalian multiplikatif, kalau udah editif penjumlahan. Kita runkan, run line selection, kita kembali ke konsol, kita lihat estimasi ini. Estimasi add, nah, add itu editif. Add. Nah, ini hasilnya. Nah, ini adalah data yang dihasilkan melalui model. Sedangkan data sebenarnya tadi namanya DT. DT. Nah, kita akan lihat seberapa baik yang dihasilkan. Tentu kita coba grafikkan. Kita coba grafikkan plot. Oke, yang DT berwarna biru, estimasi add berwarna merah. Oke, kita ambil di sini grafik. Kalau tidak ada hasilnya, ambil Windows, ambil grafik. Nah, ini hasilnya. Oke. Nah, kita akan coba gabungkan gabungkan antara editif dan multiplikatif. Kita gabungkan, ini dia DT tadi data sebenar warna biru, estimasi multiplikatif warna merah, sedangkan estimasi editif warna hijau. Kita coba gabungkan plot lines. Kita run, kita lihat Windows, lihat grafik. Nah, di sini Pak lihat di sini ada warna hijau dan warna merah yang tersembunyi, yang terhimpit dengan warna hijau. Nah, di sini tentu kita tidak bisa memutuskan. Dari gambar sama-sama aja nampaknya antara merah dan hijau. Lalu kita untuk memastikan, lalu kita coba dengan menggunakan kemarin namanya mean absolute error. Mean absolute error adalah mean absolute error, data yang bukan time series. Ingat, yang kita perlukan data bukan time series dikurang dengan data yang bukan time series untuk estimasi. Estimasi tadi itu multiplikatif. Jadi estimasi ini kita rubah dulu dengan menggunakan bahasa S-numeric. Ini gunanya untuk merubah data menjadi bukan time series. Lalu DT, BTS tadi data yang telah kita rubah menjadi bukan bentuk time series. Lalu kita ambil tanda mutlaknya. Kita ambil tanda mutlaknya. Lalu kita rata-ratakan. Oke, kita cerok error mul dan error add. Kita run. Kita ambil Windows. Nah, kita tengok hasilnya. Error. Error multiplikatif, mul. Sedangkan error editif. Nah, ternyata lebih baik yang editif daripada yang multiplikatif. Ini untuk data CO2. Nah, kita coba untuk data yang air passenger. Oke, kita coba data yang air passenger. DT air passenger. Ingat penumpang. Mana yang baik kemarin? Passengers. Yes. Nah, kita coba runkan program kita. Kita tukar datanya air passenger. Kalau kita tukar, buka tanda bintang di air passenger. Yang CO2 ganti tanda pagar. Bukan tanda bintang, tanda pagar. Nah, tanda pagar maksudnya dia tidak akan mengoperasikan CO2. Nah, kita ganti dia dengan air passenger. Tahunnya juga diganti karena air passenger tahun 1949. Frekuensinya 12. Oke, itu kemarin. Nah, untuk yang multiplikatif begitu juga. Kita buka tanda bintang air passenger. Kita kasih bintang tanda CO2. Lalu tahun kita ganti tahun 1949. Karena kemarin sampai dari tahun 1949.
Nah, yang di bawahnya 998 jangan khawatir karena telah kita ganti tanda pagar karena tidak akan dibaca. Nah, kita runkan pula dah sempurna data ini, baik dia Air Passenger, kita runkan saja semuanya. Air Passenger, kita lihat. Nah, Air Passenger ini untuk oke, ini ya. Kita lihat konsol kita. Nah, ini konsol jalan semua. Air Passenger, datanya Air Passenger sekarang. Kita lihat product lines-nya, grafik. Nah, ini kemudian ini juga garis hitam adalah regresi. Oke, trend line atau regression line. Memang nampak di sini naik sama dengan tadi. Dan datanya kita lihat bahwa yang warna biru dan warna merah itu hampir. Oke, hampir mendekati. Dan kita tengok yang editif pula. Kita tengok yang editif pula. Ini editif. Oke, ini editif kita. Kita coba run. Run. Kita lihat konsol. Nah, ini dia jalan semua datanya. Kita coba tengok pula grafik yang editif. Di grafik ini dia sama. Di sini agak editif, agak tertinggal. Kita coba gabungkan tiga grafik. Ini dia. Plot DT, estimasi, dan estimasi X. Oke, kita lalu tadi estimasi punya multiplikatif, estimasi X punya editif, editif green. Kita run pula di sini, kita tengok Windows grafik. Nah, kita lihat di sini memang merah, sangat merah memang lebih baik daripada yang hijau, karena merah itu dominan dapat mendekati yang warna biru cukup baik. Dan dari segi minimum min absolute error, kita lihat dari min absolute errornya ini adalah error multiplikatif dan error editif. Kita run. Oke, kita lihat pula hasilnya di sini, error mul enter, sedangkan error add enter. Nah, kita lihat ternyata di data passenger yang paling baik multiplikatif karena errornya kecil. Sedangkan di data CO2 yang baik editif. Karena error editif paling kecil. Nah, jadi kesimpulannya apa kita dapat simpulkan? Coba kita lihat plot data antara data air passenger dan data, coba kita lihat plot CO2. Kita lihat plot CO2. Ini plot CO2 kita lihat. Kita grafik. Di sini kita lihat sempit gitu antara seasonal, antara setiap tahunnya itu kita lihat dia cukup sempit. Nah, di sini dia rapat. Datanya rapat. Antara setiap tahun itu saya lihat di sini seasonalnya rapat. Berbeda dengan data air passenger. Coba kita lihat data air passenger. Windows, konsol, plot, air passengers. Air passengers. Passengers. Enter. Nah, kita lihat air passenger. Plot, ambil Windows, ambil grafik. Nah, di sini cukup lebar antara data setiap tahun. Jadi kalau begitu kita dapat menyimpulkan bahwa editif adalah merupakan model yang baik jika kita dapatkan antara setiap tahun tadi itu kelihatan agak rapat dibanding dengan multiplikatif. Nah, kalau begitu, kita coba lihat sekarang untuk memastikan betulkah seperti ini. Kita mempunyai contoh pada teori yang pertama, itu agak lebar untuk setiap tahunnya. Benarkah itu lebih baik multiplikatif? Kita lihat data kita yang pertama. Data yang kita pertama itu ini dia. Ini DTS kita. Enteran. Ini DTS kita. DTS. Nah, nih. DTS kita data yang pertama. Data yang belum kita ubah ke dalam time series. Maka kita akan ubah
DT kita dalam time series, DT caranya TS, DTS, start. Nah, di sini baru boleh start sama dengan C dimulai dari 1998 kuartil 1 tutup kurung. Di sini adalah 4. Ingat frekuensinya adalah 4 karena dia per 3 bulan. Nah, kita coba plot DT kita. Plot DT. Okay. Coba kita lihat plot DT kita. Wah, ini nampak lebar, ya, sangat lebar tiap tahun. Lalu kita akan gunakan program tadi untuk melihat mana yang lebih besar errornya kira-kira. Oke, kita lihat ya. Windows, kita buka bahasa program kita tinggalkanlah cerita lama ini, potong-potong tak laku lagi tuh, ini cukup untuk ngajar mahasiswa aja lah. Nah, kita gunakan program kita yang baru. Nah, ini untuk yang multiplikatif. DT-nya telah kita rubah tadi ya. Kita telah sebut DT. DTBS juga sudah. Jadi DT-nya sini tadi Windows, kalau kita vertically, tutup dulu ini. Windows lagi, vertically lagi. Nah, DT-nya sudah kita rubah tanda series. Jadi DT di sini tidak perlu kita panggil lagi. Nah, baru langsung DTBS. Ingat, setelah DT kita perlu data yang bukan time series. Nah, oke, lanjut terus. Nah, start kita rubah. Startnya itu ambil yang pagar di bawah, pagar yang di atas kasih pagar, nih. Yang di bawah buka pagarnya karena kita memerlukan yang di bawah. Nah, nih. Oke, jadi sekali lagi kita memerlukan DT-nya udah kita tutup semua aja, DT-nya tutup semua, tidak perlu kita karena telah kita panggil tadi di konsol, DT-nya kita tutup semua, DT TBS-nya kita perlukan, lalu frag-nya ini yang di atas sudah kita tutup, yang kita perlukan di bawah. Lalu perkalian di sini untuk multiplikatif kita coba run-kan. Oke, run-kan. Oke, kita lihat hasilnya. Ah, ini dia hasilnya. Jadi nampak ini ada trend line, garis hitam trend line tadi. Dan yang warna biru merah cukup cantik. Oke, menghampiri. Oke, kita lihat yang editif sama-sama pula. Editif, DT-nya kita tutup saja karena DT sudah kita panggil sebelumnya. Tutup aja. Di sini kita tutup pula yang ini. Buka ini. Di atas kita tutup dengan tanda pagar. Lalu kita jalankan pula di sini. Kita jalankan DTBS. Oke. Kita lihat di grafik. Nah, cukup cantik juga. Artinya antara kalau kita gabungkan. Coba kita gabungkan pula ketiga-tiganya. Yang multiplikatif namanya estimasi. Dia red. Yang lain namanya. Yang estimasi add itu untuk aditif. Dia green. Hijau. Kita gabungkan ke 3 gambar, kita tengok grafik device. Nah, kita lihat di sini hijau merah. Di sini juga agak berimpit antara hijau merah, kita susah juga melihat dengan melihat gambar, nanti kita menggunakan mean absolute error. Nah, ini mean absolute error kita. Oke, dan kita runkan. Kita konsol, kita lihat error mul. Error mul. Enter 1,8 sedangkan error add. Nah, ternyata benar. Kalau dia lebar ternyata multiplikatif yang baik karena multiplikatif 1,8 sedangkan editif 2,07. Jadi pada pertikop ini kita mendapatkan suatu yang baru. Kita telah lihat bagaimana kalau data itu cukup rapat ditampilkan oleh editif. Sedangkan datanya yang kalau dia melebar disampaikan oleh multiplikatif. Oke, praktikum ini sangat bermanfaat sekali sebagai penunjang Anda berkuliah. Jadi kalau kita lihat pertemuan pada pagi hari ini kita telah sukses melaksanakan praktikum dan kita telah dapat menyimpulkan bahwa kapan editif digunakan dan kapan multiplikatif digunakan. Multiplikatif digunakan kalau lebar untuk setiap tahunnya, sedangkan editif kalau dia sempit. Itu dapat kita lihat dari nilai mean absolute error-nya. Oke, kalau begitu saya rasa
pertemuan kita kali ini untuk membahas masalah aditif multiplikatif. Cukup sampai di sini. Besok kita lihat lagi mengenai time series yang lainnya dengan menggunakan teori yang lain lagi yang kita sebut dengan teori Hall-Winter. Oke, kita akan lihat. Tunggu pertemuan kita berikutnya. Dan pastikan selalu mematuhi protokol kesehatan. Semoga corona ini cepat hilang di bumi pertiwi ini. Pakai masker, jaga jarak, dan tetap selalu cuci tangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.